berzikir dengan jumlah tertentu seberapapun banyaknya, atau menetapkan jumlah-jumlah tertentu seberapapun jumlahnya, hukumnya boleh. Tidak ada larangan untuk membuat jumlah tertentu dalam hitungan zikir, baik daripada istighfar, tahlil, tahmid, tasbih, atau apapun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun tidak secara tegas mengatakan dengan jumlah tertentu dalam hadis-hadisnya untuk membacakan zikir, namun demikian Rasulullah juga tidak melarang seandainya kita membuat jumlah tertentu. Karena itu ada sebagian sahabat Rasulullah, bahkan diantaranya adalah istrinya Rasulullah sendiri yang bernama Safiyah. Di antaranya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, termasuk Safiyah yang merupakan bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga beberapa sahabat lainnya. Mereka setiap hari memiliki zikir tertentu dengan jumlah tertentu yang mereka buat sendiri jumlah tersebut, dan Rasulullah tidak melarang itu. Nah, karena itu pendapat sebagian orang yang mengatakan bahwa membuat jumlah tertentu dalam zikir dinilai oleh mereka sebagai perkara bid'ah adalah penilaian yang tidak benar. Bahwa Rasulullah tidak menentukan jumlah tertentu dalam zikir bukan berarti bahwa itu sesuatu yang dilarang. Kaidah usuliyah yang ini juga kaidah diambil dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-tarku la yaqtadi at-tahrim. Meninggalkan satu perkara tidak menuntut pengharaman. Rasulullah ketika meninggalkan suatu perkara tidak mesti bahwa perkara tersebut adalah sesuatu yang diharamkan. Sebatas at-tark saja, at-tark itu artinya meninggalkan, tidak berindikasi atau tidak berakibat hukum haram. Ketetapan hukum haram itu ada redaksi-redaksi tersendiri untuk itu. Seperti misalkan oleh Rasulullah dinyatakan sendiri bahwa itu haram dengan redaksi at-tahrim dan beberapa sigat lainnya. Nah, jadi hanya sebatas meninggalkan saja bahwa satu perkara itu tidak dikerjakan oleh Rasulullah tidak berarti bahwa perkara tersebut lantas sebagai sesuatu yang diharamkan. Nah, para ulama kita misalkan di dalam beberapa tarekat, mereka menetapkan jumlah-jumlah tertentu bagi bacaan-bacaan zikir. Misalkan dalam satu hari ada yang dibaca 200 kali istighfar. Seperti misalkan di antaranya dalam tarekat Qadiriyah yang dinisbatkan atau disandarkan kepada Al-Imam As-Sayyid Abdul Qadir Al-Jilani yang disebut dengan tarekat Qadiriyah. Membaca Bismillahirrahmanirrahim 200 kali. Kemudian baca Astaghfirullah 200 kali. Kemudian membaca Allah 200 kali. Kemudian membaca La ilaha illallah 200 kali. Kemudian membaca
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim 200 kali. Boleh hukumnya. Atau beberapa tarekat lainnya seperti dalam tarekat Ar-Rifa'iyah yang disandarkan kepada Al-Imam As-Sayyid Ahmad Ar-Rifa'i radhiyallahu anhu, salah seorang wali terkemuka yang juga hidup sezaman dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang dikenal dengan tarekat Ar-Rifa'iyah, membaca Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih 100 kali. Kemudian membaca La ilaha illallah 100 kali. Kemudian membaca salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim 100 kali. Setiap pagi dan sore. Dan berbagai tarekat-tarekat lainnya mereka membuat jumlah tertentu bagi hitungan zikir yang mereka rutinkan, yang mereka baca. Hukumnya boleh, bahkan itu baik dan dianjurkan secara syara'. Para ulama kita mengatakan akhdhul ahdi ala aidil masyayikhi mustahabbun. Akhdul ahdi, mengambil janji di atas tangan orang-orang soleh, artinya untuk memegang teguh syariat ini mustahabbun, itu adalah perkara yang dianjurkan dalam syariat karena dapat membantu seseorang meningkatkan takwanya kepada Allah. Nah, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah, yang hadis ini dinilai hasan. Hadis kualitas hasan itu sedikit di bawah hadis sahih, tetapi dari segi bahwa hadis hasan ini yuhtajju bihi, artinya dijadikan hujjah atau jadikan landasan dalil dalam syariat, kedudukannya sama dengan hadis sahih, walaupun dia sedikit kualitasnya di bawah hadis sahih. Namanya hadis hasan. Wa kullu ma an rutbatil husni qasur. Hadis hasan itu hadis yang tidak memenuhi derajat hadis sahih. Wal hasanul ma'rufu turqan wa ghadat rijaluhu laqas sahih ishtaharat. Perbedaannya hanya sedikit saja dengan hadis sahih. Yang jelas bahwa hadis hasan adalah hadis yang dapat dijadikan landasan atau dijadikan dalil dalam hukum-hukum syara'. Ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah dan dinilai hasan hadis ini oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, bahwa Rasulullah bersabda kepada beberapa orang sahabatnya, mengatakan aktsir min qawli la hawla wa la quwwata illa billah. Aktsir, perbanyaklah olehmu, min qawli la hawla wa la quwwata illa billah, dari mengucapkan kalimat hauqalah. Ini namanya kalimat hauqalah, yaitu la haula wa la quwwata illa billah. Ketika oleh Rasulullah dikatakan aksir, perbanyaklah olehmu, itu artinya tidak terbatas hitungan, seberapapun engkau mau, lebih banyak lebih baik. Lantas bagaimana kalau kita membiasakan diri mampunya dalam satu hari misalkan 100 kali untuk membaca kalimat hauqalah ini? Boleh. Atau lebih daripada itu? Boleh. Atau kurang daripada itu? Boleh. Seberapapun boleh. Lebih banyak
lebih bagus. Tapi begitu ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis sahih. Rasulullah bersabda, "Wa inna ahabbal a'mali ila Allah ma duwima alaihi wa in qalla." Sesungguhnya amal saleh atau kebaikan-kebaikan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sangat atau terlebih dicintai oleh Allah adalah maduwima alaihi, sesuatu yang didawamkan atasnya. Apa artinya didawamkan? Diistiqomahkan, rutin. Nah, bahasa kita gitu, dirutinkan. Maduwima alaihi wa in qalla, sekalipun sedikit. Sekalipun sedikit. Daripada banyak tapi sebulan sekali. Banyak zikir tapi setahun sekali. Hatam Quran cakep, cuman berapa? Setahun sekali, pas di bulan puasa doang. Libur puasa, libur baca Quran. Kurang baik sebenarnya begitu itu. Ya, tapi ketika bulan puasa diperbanyak atau lebih banyak lagi dibanding hari-hari lain, lebih bagus. Tapi jangan kemudian selesai puasa lantas selesai juga baca Quran. Walaupun sehari rutin sekian, misalkan satu hari misalkan hanya membaca hanya 2 lembar atau 3 lembar, atau satu hari 1 juz, 1 bulan hatam, atau satu hari setengah juz, 2 bulan hatam. Nah, termasuk kalimat hauqalah ini, Rasulullah ketika mengatakan aksir min qawli la hawla wala quwata illa billah, perbanyaklah, tapi jangan kemudian banyak lalu besoknya libur. Walaupun tentu itu bukan suatu yang diharamkan, bukan suatu yang tercela, tapi katakanlah itu suatu yang menyalahi yang utama. Yang utama itu adalah walaupun sedikit tapi didawamkan atasnya. Nah, ketika Rasulullah mengatakan wa inna ahabbal a'mali ma duwima alaihi wa in qalla, wa inna ahabbal a'mal ma duwima alaihi wa in qalla, itu menunjukkan bahwa seandainya kita menetapkan jumlah tertentu dalam redaksi zikir yang kita baca setiap hari, seperti itu tadi di dalam beberapa tarekat, satu hari paginya baca 200 daripada kalimat-kalimat zikir, kemudian sorenya sekian juga, dan didawamkan di atas zikir tersebut, itu sangat terpuji di dalam syariat ini, dan faedahnya sangat besar. Faedahnya sangat besar. Nah, jadi hadis ini juga beberapa hadis lainnya ada banyak yang senada dengan ini memberikan pemahaman bagi kita bahwa berzikir dengan jumlah tertentu hukumnya boleh, tidak terlarang secara syariat. Adapun pendapat orang-orang sebagian mereka yang mengatakan bahwa zikir dengan jumlah tertentu adalah perkara bid'ah, mereka yang disebut dengan orang-orang Wahabi mengatakan demikian, kata mereka, na'udzubillah. Bahkan sebagian mereka mengatakan, ini ditulis oleh mereka, orang-orang Wahabi, kata mereka, orang yang menetapkan jumlah tertentu dalam zikirnya, maka dia telah merusak zikirnya dari zikir sunnah kepada zikir syirik. Na'udzubillah. Dia menyebut zikir syirik. Bagaimana dikatakan zikir sebagai syirik? Dan itu ditulis oleh mereka dalam buku-buku mereka. Na'udzubillah. Nah, itu pendapat ngaco. Pendapat apa? Pendapat ngaco itu. Dalam hadis lain,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Hibban, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Al-Imam Ibn Hibban meriwayatkan dalam kitab sahihnya Al-Ihsan bitartib Sahih Ibn Hibban. Al-Imam Hakim meriwayatkan dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain. Rasulullah bersabda, "Istakthiru minal baqiyatis salihat." Kata Rasulullah apa? Istakthiru, perbanyaklah oleh kalian dari mengucapkan al-baqiyat as-salihat. Qila, dikatakan oleh para sahabat, ada yang bertanya kepada Rasulullah, "Wa ma hiya?" Ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan al-baqiyatus salihat tersebut wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, at-takbiru wat-tasbihu wat-tahmid wala hawla wala quwwata illa billah. Hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Hakim dan Al-Imam Ibn Hibban dalam kitab Sahih Ibn Hibban. Nah, ketika Rasulullah mengatakan istaghfiru minal baqiyatis salihat, Rasulullah tidak menetapkan jumlah hitungan. Artinya, seberapa banyak pun engkau hendak mengucapkan al-baqiyatus salihat sangat baik. Dan apabila didawamkan atas jumlah tertentu sesuai kemampuan kalian, maka itu lebih baik. Dengan dasar hadis itu tadi, wa inna ahabbal a'mal ma duwima 'alaihi wa in qalla. Rasulullah mengatakan, istaghfiru, perbanyaklah oleh kalian minal baqiyatis salihat, daripada membaca al-baqiyatus salihat. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan al-baqiyatus salihat? Rasulullah menjawab, al-baqiyatus salihat yaitu at-takbir, membaca takbir, wat-tahlil, wat-tasbih, wat-tahmid, dan tahlil dan tasbih. Tahlil yaitu mengucapkan la ilaha illallah, takbir mengucapkan Allahu Akbar, wat-tasbih, dan membaca tasbih, mensucikan Allah yaitu mengucapkan subhanallah, wat-tahmid, dan mengucapkan tahmid yaitu alhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah, dan kalimat la hawla wala quwwata illa billah. Ini kalimat-kalimat oleh Rasulullah disebut dengan al-baqiyatus salihat. Makna harfiah al-baqiyah itu artinya perkara-perkara yang kekal, yang tidak akan punah. As-salihat artinya kebaikan-kebaikan. Artinya bahwa itu adalah kalimat-kalimat yang kalau kita baca akan berpahala dan kelak pahalanya akan ditemui di akhirat. Tidak akan punah daripada pahala tersebut. Atau kalimat-kalimat tersebut adalah kalimat-kalimat yang kandungannya adalah memuji, mengagungkan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena isinya takbir, al-baqiyatus salihat itu isinya takbir, kemudian tahlil, tasbih, dan tahmid. Sehingga disebutlah al-baqiyatus salihat, kalimat-kalimat yang kekal. Nah, kembali lagi terkait dengan hitungan di dalam zikir. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya mengucapkan istaghfiru, perbanyaklah oleh kalian. Nah, pemahamannya jangan dibalik. Orang-orang sebelah itu mengatakan begitu ketika Rasulullah menetapkan
Ketika Rasulullah tidak menetapkan dalam hadis ini terkait jumlah hitungan, itu artinya kita tidak boleh menetapkan jumlah hitungan. Itu namanya pemahaman dibalik. Itu namanya pemahaman rusak. Pemahaman demikian itu bertentangan dengan hadis lainnya yang kita bacakan tadi. Kata Rasulullah, wa inna ahabbal a'mali ma duwima alaihi wa in qalla. Hadis ini justru memberikan pemahaman bagi kita bahwa kita apabila hendak menetapkan jumlah tertentu sesuai kemampuan kita, itu hukumnya boleh. Bukan justru harus diacak, hari ini 1, besok 2, besoknya 5, besoknya misalkan semampu kita atau semau kita. Ya kalaupun begitu tidak bermasalah, karena ini sebenarnya adalah perkara yang mustahab, perkara yang dianjurkan saja, bukan perkara wajib dalam syariat. Tetapi kalau kemudian dikatakan apabila kita menetapkan jumlah tertentu lalu dikatakan bahwa itu perkara bid'ah, nah itu namanya penilaian yang ngaco namanya. Nah, berapapun jumlah yang hendak kita tetapkan sesuai kemampuan kita dan apalagi kita dawamkan di atas jumlah tersebut, maka itu adalah sesuatu yang terpuji dalam syariat. Boleh hukumnya. Dapat dipahami ini bahwa Rasulullah walaupun tidak menetapkan jumlah tertentu bukan berarti Rasulullah melarang. Ingat-ingat ini, kebanyakan sebagian orang mereka yang sering menuduh bid'ah terhadap perkara-perkara yang hanya karena menurut mereka itu tidak ada di zaman Rasulullah, tidak ada di zaman sahabat, lalu dikatakan bid'ah sesat, bid'ah sesat. Pokoknya apapun yang ada di zaman Rasulullah disebut bid'ah sesat aja udah. Biasanya landasan pendapat mereka yang rapuh ini, pendapat yang rusak ini adalah hanya karena itu saja. Kaedahnya bahwa itu tidak dikerjakan oleh Rasulullah, itu tidak ada di zaman Rasulullah, itu tidak ada di zaman sahabat. Hanya itu kaedahnya. Padahal itu sebenarnya kaedah yang mereka buat sendiri dan itu sebenarnya bukan kaedah. Justru para ulama kita telah menetapkan kaedah yang ini kaedah diambil dari hadis-hadis Rasulullah dan menyalahi apa yang menjadi kaedah mereka. Para ulama kita mengambil dalil dari hadis Rasulullah yang kemudian hadis ini jadikan kaedah. Ada banyak hadis-hadis semacam ini, saya sebutkan hadisnya, di antaranya hadis sahih. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika disuguhkan kepadanya lahmud dhab. Lahmud dhab itu daging biawak. Ad-dhab itu makna harfiahnya biawak. Tapi tentu biawaknya bukan biawak seperti kita di sini, tapi biawak padang pasir kurang lebih lah seperti itu. Kalau biawak kita biawak yang hidup di darat dan di air. Tapi kalau biawak padang pasir enggak ada airnya, di pasir aja. Yang jelas kurang lebih makna harfiahnya ad-dhab adalah biawak seperti itu. Nah, Rasulullah disuguhkan kepadanya lahmud dhab. Disuguhkan kepadanya lahmud dhab. Ketika Rasulullah hendak memakan lahmud dhab tersebut, Rasulullah tidak jadi memakannya. Rasulullah bertanya kepada orang-orang di sekitarnya, para sahabatnya, daging apa ini? Kemudian dikatakan kepada Rasulullah, itu adalah lahmud dhab. Lahm, daging, ad-dhab itu biawak, daging biawak wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah tidak jadi makan. Beberapa sahabat ada yang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak jadi makan? Apakah itu sesuatu yang diharamkan? Rasulullah mengatakan apa? Kata Rasulullah, saya tidak mengatakan itu haram. Rasulullah mengatakan apa? Innaha lam takun bi ardi qaumi fa ajiduni a'afuhu. Binatang seperti ini tidak ada di kampung saya. Nah, kurang lebih maknanya seperti itu. Sehingga saya mau makan kurang cocok.
tidak sreg saya mau makan. Sehingga Rasulullah tidak jadi makan. Beberapa sahabat di antaranya Khalid bin Walid yang saat itu bersama Rasulullah, yang memang dikenal orangnya berani, beliau makan. Dilihat oleh Rasulullah. Khalid bin Walid makan di hadapan Rasulullah. Nah, sesuatu yang ditinggalkan oleh Rasulullah atau sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah tidak mesti bahwa perkara tersebut adalah sesuatu yang diharamkan. Nah, karena itulah dari hadis ini juga beberapa hadis lainnya Rasulullah, hadis-hadis Rasulullah ada banyak semacam ini. Para ulama kita mengambil intisari kaidah mengatakan tarkus syai'i la yadullu ala tahrimihi atau at-tarku la yaqtadi at-tahrim. Tarkus syai'i meninggalkan sesuatu la yadullu ala tahrimihi tidak menunjukkan bahwa sesuatu tersebut sesuatu yang diharamkan. Paham tidak ini? Bahwa Rasulullah tidak mengerjakan tidak mesti perkara yang tidak dikerjakan oleh beliau itu sebagai sesuatu yang diharamkan. Ada banyak kemungkinan, kata para ulama, ada banyak kemungkinan ketika Rasulullah meninggalkan suatu perkara, kemungkinannya itu tidak hanya satu saja bahwa itu sebagai sesuatu yang diharamkan, tapi ada banyak kemungkinan lainnya. Ada banyak kemungkinan lainnya. Termasuk salah satunya itu tadi, semacam hadis itu diriwayatkan oleh banyak para ulama terkait lahmud dhab itu tadi. Ada kalanya kemungkinan bahwa Rasulullah tidak mengerjakannya adalah karena Rasulullah tidak terbiasa untuk itu. Beberapa orang sahabat terbiasa untuk itu, Rasulullah tidak terbiasa, maka oleh Rasulullah ditinggalkan atau tidak dikerjakan. Bukan berarti lantas bahwa perkara tersebut diharamkan. Ada kemungkinan lain, ada banyak kemungkinan itu dijelaskan oleh para ulama. Misalkan ada kemungkinan lain ketika Rasulullah meninggalkan suatu perkara, bahwa bisa jadi Rasulullah sengaja meninggalkan perkara tersebut karena khawatir memberatkan bagi umatnya. Ada hadis-hadis semacam itu. Rasulullah misalkan ketika di malam Ramadan salat hanya kurang lebih 2 malam. Salat qiyam Ramadan. Malam pertama Rasulullah salat dengan beberapa sahabatnya, kemudian malam kedua sahabat makin banyak. Pas malam ketiga para sahabat penuh di masjid Rasulullah. Tiba-tiba Rasulullah tidak keluar. Esok harinya Rasulullah ditanya oleh beberapa sahabat, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak keluar semalam? Para sahabatmu berkumpul ingin salat di malam Ramadan ini bersamamu." Kemudian Rasulullah apa? "Khasyitu an tufradu alaikum." Saya khawatir bahwa itu diwajibkan atas kalian. Jadi sengaja oleh Rasulullah ditinggalkan perkara tersebut. Jangan sampai kemudian dianggap itu sebagai perkara yang wajib. Buah hadis misalkan Rasulullah mengatakan, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki 'inda kulli shalah." Seandainya tidak memberatkan atas umatku, maka akan aku perintahkan setiap orang dari umatku ini untuk bersiwak setiap kali mau sholat. Tapi kemudian apa? Itu tidak diharuskan atas mereka. Itu tidak diharuskan oleh Rasulullah atas mereka. Walaupun Rasulullah dalam banyak keadaannya senantiasa bersiwak. Rasulullah itu kemana-mana bawa siwak. Tetapi itu tidak kemudian menjadi diwajibkan atas umatnya. Jadi ada kalanya Rasul meninggalkan perkara-perkara itu banyak kemungkinannya. Ada banyak kemungkinannya. Lalu para ulama kita mengatakan ma dakhalahu al-ihtimal saqata bihi al-istidlal.
Ini juga kaidah usuliyah, kaidah usul fikih, ma dakhalahul ihtimal, sesuatu yang mengandung kemungkinan-kemungkinan yang banyak, saqata bihil istidlal, maka tidak boleh dijadikan dalil tertentu. Misalkan hanya karena Rasulullah meninggalkan suatu perkara, lantas tidak boleh kemudian ini dijadikan dalil haram. Karena sebatas meninggalkan itu ada banyak mengandung kemungkinan-kemungkinan. Dapat dipahami itu? Kaidah dalam usul fikih, ma dakhalahu al-ihtimal saqata bihil istidlal. Nah, jadi kesimpulannya bahwa apa yang tidak ada di zaman Rasulullah, apa yang tidak ada di zaman para sahabat, tidak mutlak mestilah dia itu sesuatu yang sesat atau dikatakan bid'ah sesat. Tidak mutlak seperti itu. Tidak mutlak seperti itu. Sesat itu kapan? Adalah apabila nyata-nyata ini barang baru, menyalahi Al-Quran, menyalahi hadis Rasulullah, menyalahi asarus sahabah, ajaran-ajaran yang sudah berlaku di kalangan para sahabat, aqwalus sahabah wa af'aluhum. Jadi asar para sahabat itu artinya perkataan para sahabat dan perbuatan mereka. Kalau nyata-nyata itu menyalahi mereka, menyalahi Al-Quran apalagi, menyalahi hadis apalagi, maka ini barang baru ini yang disebut bid'ah. Sebenarnya makna bid'ah itu secara bahasa adalah barang baru. Barang baru. Ma uhditsa ala ghairi misalin sabiq, sesuatu yang dirintis yang tidak pernah ada contoh sebelumnya. Ya bahasa kita kurang lebih barang baru. Ini barang baru kapan dikatakan sesat? Adalah ketika nyata-nyata menyalahi Al-Quran, menyalahi hadis, menyalahi asarus sahabah, barulah itu disebut sesat. Tapi kalau notabene-nya tidak menyalahi Al-Quran, tidak menyalahi hadis Rasulullah, contohnya itu tadi, membuat bilangan-bilangan tertentu bagi zikir, boleh tidak menyalahi Al-Quran, tidak menyalahi hadis. Bahkan justru itu sejalan dengan isyarat hadis, di mana Rasulullah mengatakan itu tadi, wa inna ahabbal a'mal ma duwima 'alaihi wa in qalla. Di zaman Rasulullah tidak ada pengajian habis maghrib sampai isya seperti ini, malam Ahad lagi. Ada enggak? Cari otak-atik hadisnya, enggak ada. Enggak ada. Nah, pengajian itu kan menyangkut ilmu syara', yang dikaji ilmu syariat, ajaran Islam. Tidak ada di zaman Rasulullah ngaji habis maghrib, entar habis isya ngaji, entar habis subuh ngaji. Enggak ada. Enggak ada ketentuan-ketentuan waktu ngaji di jadwal. Enggak ada. Tapi bagus tidak ini? Bagus. Sejalan dengan syariat. Syariat memerintah kita untuk belajar. Waktunya terserah kapanpun. Mau habis maghrib, habis isya, tengah malam pun boleh. Silakan. Tuh seperti itu. Jadi tidak ada ketentuan waktu kapan mau belajar. Yang jelas belajar ilmu agama itu adalah perintah, diperintahkan di dalam syariat ini. Allahu a'lam bishawab.